Pemirsa, sosialisasi terkait perubahan perilaku masyarakat dalam memutus penyebaran COVID-19 perlu ditambah penekanannya. Dari sosialisasi yang menekankan jangan sampai tertular COVID-19, ditambah dengan jangan sampai menularkan COVID-19 ke orang lain. Demikian diungkapkan Philips J. Vermonte dalam webinar implikasi kebijakan publik terhadap aspek sosial masyarakat dalam penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Philip yang merupakan Direktur Eksekutif CSIS ini mengutarakan masyarakat sudah cukup paham dengan keberadaan dan risiko COVID-19. Hal ini tercermin dari survei yang dilakukan Center for Strategies and International Studies CSIS. Menurut Philip, dari pengetahuan seharusnya bisa ditransformasikan menjadi kepatuhan. Dikatakannya selama ini pendekatannya adalah memberitahu masyarakat jangan sampai tertular. Hal ini dinilainya merupakan pendekatan yang individualistik. Karena itu ia mengatakan perlu ditambahkan pendekatan jangan sampai Anda menularkan COVID-19 pada orang lain. Jadi yang ditekankan adalah tanggung jawab sosial. Sebab secara kultural, modalitas Indonesia adalah memiliki jiwa sosial, sehingga harus ditekankan tanggung jawab sosial terhadap resiko-resiko dan ancaman dari COVID-19. Itu harus bisa ditransformasi menjadi kepatuhan, kan gitu. Kalau tahu tapi kemudian nggak patuh, ini masalah gitu. Sementara kita sering sekali mendengar dan memberitahu diri kita sendiri di Indonesia bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang patuh, masyarakat yang peduli dengan orang lain dan seterusnya. Tetapi apakah itu dalam konteks COVID-19, paling tidak di Jakarta dan Jogja, apakah itu termanifestasi di tengah masyarakat yang sedang menghadapi COVID? Pertanyaan demikian. Nah, menurut saya ada beberapa hal dari temuan itu. Yang pertama, mungkin kita harus dorong Pak Heri, Mbak Irina, dan Bapak Ibu semua. Selama ini mungkin pendekatan kita adalah memberitahu masyarakat jangan sampai Anda tertular COVID-19. Itu sebetulnya. Pelibatan tokoh-tokoh masyarakat dan adat juga penting dalam penanganan COVID-19. Walau dari survei masyarakat mempercayai informasi dari petugas kesehatan yang nilai sumber daya kesehatan harus ditambahkan sebab masyarakat ternyata mempercayai aspek-aspek teknokratis dalam penanganan COVID-19 ini. Sementara itu, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Dr. Sony Hari Darmadi mengatakan, perubahan perilaku membutuhkan proses, namun saat ini sedang berkejaran dengan waktu karena dalam kondisi krisis akibat pandemi COVID-19. Dijelaskan yang saat ini berupaya dibangun adalah kontrol internal setiap orang. Penanganan COVID-19 berusaha membangun kontrol internal setiap orang untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Disebutkannya pengetahuan yang jelas dapat membentuk kontrol secara internal, namun kontrol internal tersebut tidak cukup karena ada risiko konformitas. Contohnya, ketika seorang yang patuh berada di dalam lingkungan yang tidak mematuhi protokol kesehatan, dia akan menjadi tidak patuh. Makanya dibangun kontrol eksternal dengan memberikan pengetahuan intervensinya tidak secara individual tetapi dalam konteks keluarga dan komunitas. Hal itu karena kontrol eksternal dalam keluarga dan komunitas penting untuk membangun kesamaan persepsi norma baru yang harus dilaksanakan dalam menghindari pandemi dan mematuhi dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Sony mengatakan bahwa nilai-nilai dalam bentuk pengetahuan dibangun dengan cara sosialitas berulang sehingga menjadi kebiasaan baru. Dia Dewi Bali Pos melaporkan.